Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat bersua bersama kami kembali dalam program acara Dialog Interaktif pagi ini. Pagi hari ini Anda bersama saya Lady Badin, presenter Anda, dan juga pengarah acara Veranda Garus, serta operator studio yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Dan mendengar ya, dialog pagi hari ini kita akan membahas dan mengetahui seperti apa potensi perikanan tangkap di Kabupaten Ende dengan dua narasumber kami, yakni Sardin SPI, Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende, dan juga nanti ada M. Un Budi Kabosu SPI MM. Ini adalah Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo. Dan saat ini kami mencoba menghubungi Pak Sardin, Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Dan pendengar ya, potensi perikanan di Kabupaten Ende cukup luar biasa, dan tentu saja ya, potensi-potensi yang ada ini tentunya belum digarap secara maksimal, dan pemerintah Kabupaten Ende di tahun 2022 sendiri sedang mengembangkan industri perikanan tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selamat pagi Pak Sardin. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Sardin? Baik Bu, baik. Oke, sehat ya. Pak Sardin, ini kita ingin mengetahui seperti apa sih potensi perikanan tangkap di Kabupaten Ende, karena kita tahu bahwa Bupati Ende sendiri di tahun 2022 kemarin ingin sekali mengembangkan industri perikanan tangkap yang tentu saja ya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kalau boleh tahu nih Pak Sardin, seperti apa sih potensi perikanan tangkap kita ini? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan potensi perikanan tangkap kita untuk Kabupaten sendiri dengan panjang garis pantainya sekitar 205,96 km ini. Itu kita juga Kabupaten Ende memiliki dua wilayah perairan utara dan selatan Kabupaten Ende. Tentu memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat berlimpah. Itu ada potensi sumber daya ikan pelagis kecil maupun besar yang terdapat di wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende. Nah, tentu dengan melihat potensi ini, Dinas Perikanan khususnya Dinas Teknis terus berupaya untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dengan program-program intervensi program dari Dinas Perikanan Kabupaten Ende melalui program bantuan armada penangkapan ikan, alat penangkapan ikan maupun alat bantu penangkapan ikan. Sejauh ini Pak Sardin, program-program yang sudah diintervensikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ende dengan bantuan-bantuan seperti ini, apakah sudah menjangkau seluruh kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Ende atau belum nih Pak Sardin? Yang tentunya secara bertahap kita melakukan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok nelayan. Tentu saja belum bisa kita mencakupi seluruh nelayan yang berada di Kabupaten Ende. Namun secara bertahap kita tiap tahunnya terus melakukan pemberian bantuan terkait dengan armada penangkapan ikan, alat penangkapan ikan maupun alat bantu penangkapan ikan pada kelompok-kelompok nelayan kita yang tersebar di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Ende. Oke, jadi memang walaupun belum seluruhnya ya mendapat bantuan-bantuan tersebut, tetapi sedang diupayakan ya sehingga bisa seluruhnya bertahap ya, Pak Sardin. Kalau boleh tahu ini jumlah nelayan kita di Kabupaten Ende yang terdata di Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini seperti apa nih Pak Sardin? Kalau jumlah khusus rumah tangga perikanannya sebanyak 5.963 rumah tangga perikanan. Dengan jumlah nelayannya sebanyak 20.636 jiwa nelayan. Cukup banyak ya Pak Sardin ya. Dan cukup banyak karena cukup banyak. Dari jumlah sekian itu ada beberapa kelompok nelayan, ada nelayan penuh, ada nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Oke.
Rumah tangga rumah tangga perikanan apa tadi Pak Sardin, saya lupa. RTP rumah tangga perikanan itu tadi yang saya jelaskan tadi RTP itu, rumah tangga perikanan dengan ini kalau boleh tahu ini apa sih Pak Sardin, karena tidak familiar diketahui oleh masyarakat kita nih. Sebenarnya rumah tangga perikanan itu apa sih? rumah tangga perikanan itu kalau di istilah umumnya itu kakak nelayan yang tersebar di wilayah perairan utara maupun selatan Kabupaten Ende. Oke, nah potensi sumber daya ikan nih yang mungkin bisa dikembangkan untuk industri perikanan tangkap di Kabupaten Ende ini, jenis ikan yang seperti apa nih Pak Sardin yang memang sering ataupun juga menjadi komoditi andalan di bidang perikanan di Kabupaten Ende nih? Iya, khusus untuk komoditi perikanan tangkap ini ada beberapa jenis ikanan yang ekonomis penting yang tidak saja dikonsumsi oleh nelayan, oleh masyarakat lokal kita, bisa juga untuk di antar pulau kan. Antaranya jenis-jenis ikan pelagis besar seperti tongkol, ikan cakalang, ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan layaran. Ya, jadi ini yang memang sudah dilalu lintaskan ya ke beberapa daerah lain selain lokal di Kabupaten Ende, Pak Sardin ya? Iya, betul sekali. Jadi beberapa jenis ikan ini secara selalu mobile ya. Begitu ikan ditangkap oleh nelayan kita, ada sebagian yang langsung disalurkan ke kabupaten tetangga kita seperti Nagakeo, Ende Timur, bahkan sampai Manggarai Timur, bahkan sampai di Kabupaten Manggarai. Oke. Kemudian untuk fasilitas penunjangnya seperti apa nih? Kondisi terakhirnya seperti dermaga, kemudian juga mungkin pabrik es dan lain sebagainya Pak Sardin untuk perkembangannya di awal tahun 2023 ini. Ya, untuk sementara ini kan kita ada suatu pabrik es yang tersedia di Dinas Perikanan itu kita untuk bisa menjawab kebutuhan nelayan terkait dengan kebutuhan es. Karena kebutuhan es ini sangat penting. Jika nelayan melaut, mereka bisa membawa es ini untuk pengawetan ikan dari hasil tangkapan mereka. Iya, jadi memang masih ada ya Pak Sardin ya? Karena kemarin sempat ditutup, hari ini sudah kembali beroperasi ya Pak Sardin ya? Ya, sementara jalan. Oke, sementara jalan. Kemudian untuk dermaga pendaratan ikannya seperti apa nih kondisinya sekarang Pak Sardin? Untuk dermaga perikanan kita memang kondisi sekarang ini karena kemarin terkena bencana angin dan gelombang laut, jadi mengalami kerusakan dan sementara ini kita sedang mengajukan proposal untuk pembangunan dermaga pangkalan pendaratan ikan ke Kementerian Kelautan Perikanan. Mudah-mudahan tahun ini proposal dan permohonan kita bisa terjawab oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan. Oke, jadi memang sedang diusahakan sehingga bisa berjalan dengan baik ya, pembangunan kembali fisik dari dermaga pendaratan ikan di Ende sini ya Pak Mas Sardin ya. Pak Sardin ini untuk mengembangkan industri perikanan tangkap ini perlu ada kolaborasi. Selama ini Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini kalau ini berkolaborasi tidak sih selain dengan nelayan ya? Juga mitra-mitra mungkin yang dari luar, perusahaan-perusahaan ikan yang asing atau bagaimana nih Pak Sardin? Iya betul, jadi kita di samping dengan nelayan lokal kita, tentu kita juga melakukan kolaborasi dengan ada beberapa perusahaan yang sempat memang kita hubungi untuk melakukan investasi di Kabupaten Ende. Kabarnya ada juga beberapa perusahaan itu yang menawarkan untuk mereka mengelola pabrik es kita untuk mereka melakukan penampungan ikan di Kabupaten Ende.
untuk diantar pulaukan ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang kedua tentunya kami juga berkooperasi dengan teman-teman dari KCD Provinsi terkait dengan mungkin ada beberapa program dari Provinsi yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan masyarakat nelayan di Kabupaten ND. Ya, jadi memang ada mitra-mitra yang memang menjalin kerjasama ya dengan Dinas Perikanan Kabupaten ND untuk mengembangkan industri perikanan tangkap ini, Pak Sardin ya. Ya, betul. Oke, ini Pak Sardin, kalau untuk SDM, bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya para nelayan kita? Karena kalau nelayan kita ini kita boleh dibilang masih nelayan tradisional yang hanya melaut, kemudian menjual, menangkap dan menjual hasil. Bagaimana dengan pelatihan atau lain sebagainya untuk pengolahan ikan setelah proses penangkapan ini? Apakah terus dilakukan ataukah belum ada sampai saat ini, sejauh ini? Ya, betul. Ada beberapa upaya yang telah kita lakukan dari Dinas Kelautan Perikanan terkaitan dengan pengembangan SDM nelayan ini. Yang pertama, kita selalu tiap tahunnya melakukan kegiatan pelatihan, baik pelatihan metode penangkapan ikan yang lebih modern maupun pelatihan perawatan mesin kapal. Yang kedua terkait dengan pelatihan pengolahan hasil perikanan. Jadi ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, tentunya ini kita bisa manfaatkan untuk kegiatan ekonomi rumah tangga mereka, yaitu kegiatan pelatihan abon ikan, arestik ikan, pindang ikan maupun pengasapan ikan ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten ND. Oke, hasilnya Pak, apakah sudah ada yang sudah mulai skala industrinya ini sudah dimulai ataukah masih sebatas industri rumahan dan musiman, Pak Sardin? Iya, untuk sementara ini masih dalam skala industri rumahan. Belum diekspos ya sampai untuk dilempar ke pasar ya, Pak Sardin ya? Iya, untuk sementara ini belum. Oke, Pak Sardin, sebentar kami akan bersama Kepala Perikanan Wilayah Kerja ND, Nagekeo dan Ngada. Ini mungkin ada harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan Pak Sardin untuk teman-teman Dinas Perikanan Wilayah Kerja ND, Nagekeo dan Ngada ini? Iya, jadi mungkin terkait dengan kalau dilihat memang kita Kabupaten ND ini memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat berlimpah. Namun ada beberapa kegiatan nelayan ini yang melakukan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom ikan, potasium, penggunaan racun ikan. Nah, ini sangat meresahkan. Sehingga dengan kondisi ini terkait dengan kewenangan ini terkait dengan diberlakukan Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait pengelolaan wilayah laut ini karena sudah di provinsi, sehingga kami berharap mungkin ini lebih intensif untuk melakukan kegiatan pengawasan di perairan laut baik selatan maupun utara Kabupaten ND, sehingga kegiatan-kegiatan yang destruktif fishing ini bisa secara perlahan mungkin bisa dikurangi di tempat kami. Oke. Baik Pak Sardin, mungkin pesan-pesannya untuk nelayan Pak Sardin? Untuk nelayan kita harapkan untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan peledak, potasium, racun ikan, sehingga potensi lestari sumber daya ikan kita ini dapat tetap terjaga untuk anak cucu kita kelak. Oke, terima kasih Pak Sardin untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi ya, dan selamat bertugas. Ya, terima kasih. Demikian Kepala Bidang Perikanan Tangkap ya Kabupaten ND, Bapak Sardin baru saja bersama kita pendengar dan menginformasikan bahwa ND ini cukup potensi perikanannya cukup tinggi, di mana dengan luas laut 1.523,2 km persegi dan panjang garis pantai 205,514
72 km ini memiliki potensi sumber daya ikan yang luar biasa ya. Dan Kabupaten Ende juga memiliki rumah tangga perikanan berjumlah 5.842 dan juga ada 20.308 nelayan yang ada di Kabupaten Ende ini menjadi satu modal utama untuk bagaimana mengembangkan industri perikanan tangkap. Kami masih akan kembali dalam dialog interaktif pagi hari ini.